Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Semoga sehat-sehat saja ya. Nah, di sini kita kembali lagi dalam pembelajaran tumbuhan sahabatku membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tema 1, subtema 1. Oke, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif, ya. Kalau kita ulas kembali, perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan melalui penyerbukan ya, atau pembuahan. Nah, apa perkembangbiakan vegetatif? Ini dia. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tanpa melalui penyerbukan atau pembuahan. Nah, ini dia bedanya ya. Kalau generatif tadi dia pakai penyerbukan, dia melalui penyerbukan. Nah, vegetatif tidak. Nah, vegetatif ini terbagi dua. Ada yang alami, ada yang buatan. Oke. Nah, kita bahas dulu vegetatif alami. Vegetatif alami itu ada, contohnya tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah bagian tumbuhan baru yang tumbuh dari kecambah yang berada di permukaan tanah. Nah, dia ini ya, tumbuh dari kecambah yang berada di permukaan tanah atau media. Nah, jadi tidak hanya di tanah ya. Contoh, misalkan ini bambu, ini tunasnya. Dia tumbuh dari kecambah tadi. Nah, tumbuh. Nah, ini jadi bambu yang baru ya. Nah, nih contoh lagi, pisang. Nah, pisang ini tumbuh dari batang pisang yang telah mati. Nah, ini tumbuh tunasnya. Nah, ini tunasnya ini akan menjadi pisang dewasa. Oke, ini tebu. Ini contoh ya, ini tunas ya. Bertunas dia dari tebu yang sudah mati. Kan gitu ya. Nah, ada lagi contohnya kayak kelapa ya, seringnya tunas kelapa ya kan. Nah, itu lambang pramuka ya. Oke, sekarang tadi tunas, ini ada lagi perkembangbiakan vegetatif alami yaitu namanya umbi ya. Umbi terbagi batang, akar, lapis. Apa itu umbi? Umbi adalah bagian tanaman yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Nah, jadi ada umbi batang. Nah, ini dia tadi ya. Ini katanya perubahan ukuran. Jadi batangnya itu membesar ya. Contoh kentang. Nah, bengkoang, ubi jalar. Ini ubi jalar contohnya. Nah, ini batangnya. Ini dari ini ada akar. Nah, ini timbul tunas dari batang tadi ya, dari batangnya tadi. Nah, ini bakalan menjadi ubi jalar yang baru lagi. Nah, jadi ubi jalar dewasa. Lalu ada umbi akar. Umbi akar contohnya apa? Ketela pohon. Ketela itu ubi ya. Wortel, loba. Nah, ini contoh. Nah, ini dari akarnya tadi. Nah, akarnya itu berubah fungsi ya. Jadi tempat cadangan makanan kan gini ya. Makanya jadilah wortel yang kita makan itu adalah akarnya ya. Oke. Nih, umbi lapis, bawang. Ini dia umbi lapis. Nah, ini keluar akarnya ya. Ada lagi yang namanya perkembangbiakan vegetatif itu secara akar tinggal. Nah, akar tinggal itu biasa disebut juga rimpang atau rizoma ya. Apa itu? Modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Nah, ini dia ya contoh. Ini adalah jahe. Nah, jahe ini tumbuh di dalam tanah. Nah, dari ruas-ruasnya ini muncul tunas. Nah, ya, ini di bawah tanah ya, permukaan tanah tadi muncul tunas dan ini menjadi akar baru ya. Dan ada akar baru dari ruas-ruasnya tadi. Ini yang dimaksud dengan akar tinggal. Apa aja contohnya? Jahe, kunyit, kencur, temulawak, gitu-gitu ya. Oke, rimpang lah, model rimpang deh intinya. Lalu ada lagi yang namanya tunas adventif. Apa itu tunas adventif?
Nah, tunas adventif adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada daun atau bagian akar. Contoh, cocor bebek, cemara, sukun, dan kesemek. Nah, ini dia ya. Ini contoh cocor bebek. Jadi, ada cocor bebek, daunnya jatuh. Nah, dari daunnya ini tumbuh tunas. Nah, ini berakar jadinya dia ke bawah, yang di tanah itu. Nah, dari ini tadilah menjadi tumbuhan baru, cocor bebek dewasa. Nah, begitu seterusnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan tunas adventif, yaitu tumbuh pada daun atau bagian akar. Oke. Ada lagi yang namanya stolon atau geragi. Stolon adalah suatu batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah, sehingga bagian tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tumbuhan baru. Nah, ini contohnya arbe, stroberi, rumput teki. Nah, itu kayak mana? Nih ya, nih contohnya nih, stroberi kan. Ini kan ada nih, katanya permukaan tanah sehingga bagian tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah ya, menyentuh tanah kan. Tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut akan tumbuh akar. Nah, ini dia. Ini ada nih yang menyentuh tanah. Tumbuhannya ini tadi. Nah, akhirnya muncul akar, muncul tunas baru. Nah, inilah jadi stroberi baru, stroberi dewasa nantinya. Nah, ini contohnya lebih jelas ya. Ini awal mulanya ini, terus ada ini yang menjalar di tanah, muncul lagi nih. Nah, ini muncul lagi. Inilah namanya stolonnya. Oke. Nah, apa contohnya? Arbe, stroberi, rumput teki, dan lainnya ya. Oke. Nah, itu tadi contoh atau beberapa bagian dari perkembangbiakan vegetatif ya. Nanti perkembangbiakan vegetatif itu yang alami ya, yang kita pelajari, yang buatan nanti selanjutnya. Nah, untuk kamu, coba kamu kerjakan, ini ada tugas kamu, kerjakan lembar kerja siswa bagian 1 dan 2, halaman 14 di kertas folio ya. Nah, nanti dikumpul seperti biasa ya. Oke. Oke, begitu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat-sehat selalu. Ya, kita doakan semoga pandemik ini cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.